Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai permutasi. Nah, apa sih itu permutasi? Jadi, permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Nah, dapat dijelaskan bahwa A, B tidak sama dengan BA. Nah, permutasi itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada permutasi unsur umum yang berbeda yang dapat dicari dengan menggunakan rumus NPR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial. Terus yang kedua ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dapat dicari juga dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi dengan K1, K2, dan seterusnya. Lanjut yang ketiga, ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini dicari dengan menggunakan rumus P siklis sama dengan N-1 faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan mengenai materi permutasi dengan soal agar lebih mengerti. Nah, masuk ke soal yang pertama, yaitu K unsur dari N unsur berbeda. Nah, contoh soalnya itu ada hitunglah nilai dari 6P2. Nah, masukin dulu nih rumusnya. N P K sama dengan N dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Nah, 6 itu adalah N-nya dan 2 itu adalah K-nya. Terus masukin ke rumusnya. Kan N-nya tadi 6. P, K-nya 2 sama dengan 6 faktorial 6 dikurangi 2 faktorial. Nah, jadinya 6 faktorial 4 faktorial. Nah, terus kita uraikan ya. 6 faktorial itu kan sama dengan 6 dikali 5 dikali 4. Cukup sampai 4 karena di sininya juga 4. Terus di sini 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi nilai dari 6P2 sama dengan 30. Terdapat 8 calon pengurus OSIS. Nah, calon pengurus OSIS ini akan dibentuk pengurus OSIS yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan seorang bendahara. Yang ditanyakan apa? Ada berapa banyaknya formasi pengurus OSIS yang dapat dibentuk jika setiap orang tidak boleh merangkap jabatan. Nah, merangkap jabatan itu berarti kalau misalnya udah jadi ketua itu gak bisa jadi bendahara, seperti itu dan sebaliknya. Nah, lanjut ke pembahasannya. Tadi kan 8 calon pengurus OSIS yang tersedia dong. Unsur awal atau N. Nah, lalu yang akan dipilih itu 3. K sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Kalau udah gini udah enak kan, tinggal masukin aja ke rumusnya. Rumusnya itu kan N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Nah, tinggal dimasukin aja. N-nya itu kan tadi 8. K-nya 3. Sama dengan 8 dibagi 8 dikurangi 3. Sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, 8 faktorial itu sama dengan 8, 7, 6, 5. Kita berhenti di 5 karena di bawah 8 itu 5. Untuk membagi biar jadi 1. Nah, untuk menyederhanakan. Jadi 5 dibagi 5, 1 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6. Sama dengan 336. Ini dikali 1 juga ya karena ada ini. Tapi tidak berpengaruh sebetulnya. 336 cara. Nah, sekarang adalah contoh permutasi unsur yang sama.
Nah, permutasi unsur yang sama itu adalah banyaknya permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya. Di mana K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya akan lebih kecil daripada N. Rumusnya itu N permutasi K1, K2, K3, dan seterusnya sama dengan N faktorial dibagi dengan K1, K2, K3, dan seterusnya. Nah, contoh soalnya itu adalah dari angka-angka 2, 4, 6, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Banyak bilangan yang dapat dibuat jika angka 6 boleh muncul 2 kali. Nah, kita tulis diketahuinya dulu, yaitu angka yang tersedia 2, 4, 6, 6, 7, 8. Kenapa 6 ditulis 2 kali? Karena di sini 6 boleh muncul 2 kali. Nah, jumlah semua unsurnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu unsur yang sama ada 2, yaitu tadi 6. Nah, terus tinggal dimasukkan ke rumus. N permutasi K1, K2, K3. Nah, karena di sini cuma ada 1 ya yang sama, yaitu angka 6. Jadi nanti di sininya cuma angka 2 aja yang ditulisnya. Nah, kita lanjutin dulu. N faktorial dibagi dengan K1, K2, K3. Ini juga sama ya. Nah, jadi N-nya itu tadi kan adalah jumlah semua unsur yang tersedia pada pertama nih, yang ini. Jadi 6 permutasi K1, K2, K3 nya diganti dengan 2 karena cuma ada angka 6 yang sama ya. 2. Sama dengan N-nya itu 6 dibagi dengan 2. Nah, langsung sama dengan 6, 5, 4, 3, 2. Dibagi 2. Nah, ini coret 1 jadinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya 360. Nah, masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi suatu objek dengan membentuk lingkaran. Contoh soalnya itu, berapa cara 10 orang anggota pramuka duduk mengelilingi api unggun. Nah, 10 ini merupakan N. Karena ini adalah unsur yang tersedia di awal. Nah, tinggal dimasukin ke rumusnya, yaitu N permutasi siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 10 kurangi 1 faktorial. 9 faktorial. Nah, 9 faktorial itu diingat ya, adalah 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasil jawabannya itu adalah 362.880 cara 10 orang anggota pramuka dapat duduk mengelilingi api unggun. Jadi kombinasi nih masuk. Nah, kombinasi itu adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Nah, berarti A, B sama dengan B, A. Nah, contohnya itu aku berjabat tangan dengan dia. Itu sama dengan dia berjabat tangan dengan aku. Seperti itu. Nah, kita bisa cari rumusnya dengan kita bisa cari dengan rumus N, C, K. Nah, N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali dengan N kurangi K faktorial. Nah, ini K itu bakal lebih kecil daripada N. Contoh soalnya itu ada hitung nilai 10 nilai 10 C3. Nah, masukin rumusnya. Kalian pakai ini aja ya rumusnya.
N-nya itu kan yang ini tadi ya. Ini M, terus ini itu K. Nah, N kan N berarti 10, C K-nya 3. Sama dengan N-nya 10, K-nya 3, N 10 kurangi 3 faktorial. Nah, terus sama dengan 10, 3, 7. Nah, tinggal diuraikan saja. Jadi 10, 9, 8, 7. Karena di sininya 7. Terus dibagi dengan 3, 2, 1. Terus di sininya 7. Terus 7 dibagi 7 1, 8 dibagi 2 4, 9 dibagi 3 3. Nah, kalau jadi hasilnya 10 dikali 3 dikali 4 dibagi 1 sama dengan 120 dibagi 1 sama dengan 120. Selesai. Materi kali ini saya cukupkan di sini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.